bahwa pemberian santunan kematian ini tidak dibenarkan untuk mendapatkan juga santunan kematian yang keluarganya meninggal karena COVID. Jadi kalau dia sudah mendapatkan santunan kematian nantinya yang dari provinsi, tidak dibenarkan APBD untuk juga diberikan. Kemudian yang ketiga, saya melaporkan juga Pak Wali, Bu Wakil, bahwa insya Allah target kami dinas sosial ini mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, kami akan menyalurkan sejumlah 416 itu. Dengan cara, kalau sebelumnya ini kita lakukan penyerahan bantuan ini secara non tunai. Kalau saat ini kita serahkan secara tunai, karena sumber mata anggarannya pun juga berbeda. Mata anggaran ini bersumber dari anggaran biaya tidak terduga, dan ini wajib setiap ahli waris memiliki dokumentasi sendiri-sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa penerima ini adalah betul-betul ahli waris dari almarhum atau almarhum. Kemudian yang lain, kami juga melaporkan bahwa untuk santunan kematian yang sedianya ini sempat kita stopkan pengajuan permohonan, maka 2 minggu yang lalu kita itu sudah membuka kembali kepada ahli waris yang tentunya memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan wali kota. Adapun tambahan aturan itu hanya satu. Kalau sebelumnya Bapak Ibu ahli waris yang saya muliakan, bahwa semua warga Bontang itu boleh mendapat, karena adanya rekomendasi dari BPK, maka ini tidak dibenarkan seperti itu lagi. Hanya pada orang dengan kriteria tertentu. Siapa yang dimaksud dengan kriteria tertentu itu adalah orang yang dikatakan yang meninggal, maksudnya bukan ahli waris. Yang meninggal itu dikatakan adalah orang tidak mampu, yang dibuktikan melalui keterangan yang ditandatangani oleh lurah. Tidak boleh diwakili lurahnya untuk tanda tangan. Jadi saya tegaskan bahwa tidak dibenarkan itu lurah diwakilkan, karena itu perintah peraturan wali kota. Seperti itu. Jadi mohon ini juga teman-teman di dinas sosial di dalam melakukan penelitian dan verifikasi berkas, hal yang seperti ini betul-betul dipelotogi. Seperti itu, sehingga di kemudian hari ini tidak memiliki hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Karena adanya aturan baru yang harus kita penuhi secara baik, karena kalau tidak maka tentu akan berdampak semuanya, bukan cuma sama Bapak Ibu, termasuk para pelaksana tugas terkait masalah bantuan sosial ini. Nah, ini ada Permendagri nomor 7 tahun 2020 yang harus mengharuskan kepada kita semua dalam rangka pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Yang penganggarannya harus melalui sebuah mekanisme, yaitu bantuan tidak terduga. Dan kriteria penerima bantuan sosial itu juga sangat jelas. Sebenarnya sampaikan tadi oleh kader saya, kepala dinas sosial maupun masyarakat. Tidak serta-merta yang meninggal itu harus diberi santunan kematian. Kalau tidak ada aturan, tidak ada masalah. Siapapun kita kasih, yang penting warga Bontang berKTP. Tapi ini kategori bantuan sosial, maka kriterianya memang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu. Dan itu ada syarat-syarat khususnya. Makanya harus melalui sebuah mekanisme yang sangat ketat, mulai dari lurah, camat, lalu ke dinas sosial.
Terus ini juga mekanisme juga pemberian santunan ini diberikan juga tenggang waktu yang paling lambat kepada ahli waris untuk mengajukan permohonan, yaitu paling lambat 180 hari kalender sejak peristiwa kematian. Nah, jadi pas hari ini meninggal diurus, ada batas waktu sampai 180 hari. Kalau 180 hari berarti 6 bulan, setengah tahun. Batas waktunya. Kalau lewat pada itu tidak bisa lagi. Nah, ini juga harus dipahami. Nah, mohon ada dari saya lurah menyampaikan itu kepada masyarakat kita. Masyarakat kita bahwa yang berhak mendapatkan bantuan sosial untuk kematian itu adalah orang-orang yang tidak mampu, tidak surat keterangan, terus dalam waktunya ini 120 hari. Seperti itu. Karena harus mengikuti aturan yang berlaku. Sekarang ini jangankan 3 juta Bapak Ibu, 1.000 perak saja. Kalau ada selisih, pasti dicari dan harus dipertanggungjawabkan. Kalau itu negara, ini kader saya Pak Amir paling tahu karena dia beliau yang selama ini mengurusi terkait masalah itu. 1.000 perak saja, bahkan lebih tinggi lagi, 500 perak. Kalau ada selisih, itu pasti dicari. Jadi semua sekarang harus sesuai dengan aturan. Ada juga yang mengatakan, oh pergantian wali kota kok semakin susah. Bukan susah. Saya malah justru mendorong kecepatan itu. Tapi dengan adanya aturan, maka kita terbentuk dengan aturan yang ada. Dan itu bolak-balik kita melakukan konsultasi ke kejaksaan, ke konsultasi ke BPK, kita melakukan konsultasi terakhir ke BPKP, bahkan teman-teman konsultasi juga ke kementerian yang terkait bagaimana mencari solusi ini. Karena boleh ditanya Bapak Ibu, hanya Bontang aja mendapatkan seperti ini. Coba tanya daerah lain, ada itu. Ini Bontang aja. Itu artinya kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Nah, begitupun ahli waris yang mendapatkan juga itu juga ada syarat-syaratnya. Karena kalau jangan sampai nanti ada mengaku ahli waris ternyata bukan ahli waris yang langsung. Kita juga penyelenggara tidak mau buru-buru memastikan betul ahli warisnya benar enggak, mana kartu keluarganya, betulkah dia ahli waris utamanya. Dan sampai ahli waris bayangan saja mengaku-ngaku. Nah, sekarang ini maka makin canggih. Mohon maaf. Bahkan sekarang ini saking canggihnya lagi, ada yang minta panjang duluan. Ya, dia bilang bisa Pak dipanjang dulu. Kalau bisa 1 juta dulu lah. Nanti kalau sudah meninggal, baru lunas 2 juta lagi. Itu juga begitu. Nah, tapi yang di sini nggak ada di sini. Ada juga datang begitu ke saya. Mungkin kepada juga begitu, atau ke wali juga begitu. Ada yang datang. Sebelah kenapa mau meninggalkan? Enggak juga sih Pak, cuma kan sekarang susah tadi pandemi. Kita mau berusaha susah. Nah, uang 1 juta ini memang sangat berarti untuk di kondisi seperti sekarang ini.